الشكر علينا مدعا لله داعي طلع البدر علينا وجب الشكر علينا مدعا داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاع شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع من روحي ووجداني أدعوك يا رب من روحي ووجداني أدعوك من قلبي آلامي وأشجاني أدعوك من خير إسلام إذا سادات يا باب الحماك يا سيد السادات يا باب الحماك يا من على الرسل الكرام تقدم يا سيد السادات يا باب الحماك يا سيد السادات يا
معدن الجود لمسك غرامي يا نور الوجود طال مسك غرامي يا نور الوجود وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود يا معدن الجود وأنادي يا اتهامي يا معدن الجود. هدوني فبودي قال وزاد أمتع هدوني فبعدي طال وزال أمتع بصري وكاد الفؤاد ولنور العين طه زين وهناك دعوني إلى الحبيب خذوني فبعدي طال وزاد أمتع بشري وكاد الفؤاد طال وزال أمتع بصري وكاد الفؤاد خذوني فبعدي إلى المختار حيث الأنوار وهناك دعوني خذوني إلى الضياء عيوني إلى الحبيب خذوني. إن شئت أن تحيا بكل أمامي تميت تسامى عطفا على يا سيد. Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Husni Zuhri, Kiai Haji
sampaikan suara santri aktif Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul, Kecamatan Senduro dan Pasru Jambe. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Dimohon seluruh hadirin untuk berdiri. Dimohon seluruh hadirin untuk berdiri. Beserta seluruh majelis keluarga yang sangat kami muliakan, juga kepada para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat yang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, utamanya kepada para tokoh dari Desa Pandansari. Namun semoga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan semua. Yang kami hormati segenap jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama dari tingkat MWC dan tingkat ranting beserta seluruh jajarannya, Syuriah maupun Tanfidiyah, utamanya Al-Ustadz Imran Jalil yang kami hormati, dan juga kepada aparatur Desa Pandansari beserta seluruh jajarannya yang kami hormati, Ruri beserta Kiai Haji Khairus Saleh yang kami muliakan, dan yang kami hormati teman-teman alumni dan santri aktif, baik yang dari wilayah Senduro maupun yang dari luar Senduro, utamanya kepada Presiden Iksaba Pusat Al-Ustadz Salim Baru. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri acara daurah ilmiah dan haul masyayikh Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Semoga kehadiran kita pada kesempatan kali ini membawa berkah dan manfaat pada saat ini. Hadirin rahmatullah alaikum. Singkat saja, yang pertama kami mewakili panitia pelaksana daurah ilmiah pada kesempatan kali ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang Tahdiniyah Nurul Ulum. Kedua, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman alumni dan santri aktif yang telah menyempatkan diri hadir pada kesempatan kali ini, juga kepada para undangan, para tokoh besar-besarnya, karena ternyata banyak kekurangan pada acara yang kami laksanakan pada kali ini. Meskipun kami sudah merasa melaksanakan semua, mempersiapkan semuanya dengan maksimal, tapi kesempurnaan hanya memang milik Allah, dan inilah adanya.
Semoga segala kekurangan ini, segala keterbatasan ini tidak mengurangi khidmah dan manfaat atas dilaksanakannya acara pada kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang kami taati Al-Mukarram Ki Haji Husni Zuhri, yang kami muliakan Ki Haji Abdul Rasid Mustasyar MWC NU Senduro, yang kami hormati serta pengurus Iksaba tingkat kabupaten dan Senduro Pasru yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah karena berkat rahmat dan ridhonya bule sareng panjenengan bisa apolong kaitu tempat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat, dan kami juga bersyukur karena selama ini MWC NU Senduro disupport penuh oleh Cakanca Santreh ben alumni Iksaba Senduro. Neka pengurus MWC banyak yang hadir tapi dalam bentuk wakil rais MWC NU Senduro. Di jajaran Tanfidiyah nika bada dan hakim nika bada luar nika wakil bendahara MWC NU Senduro. Di jajaran lembaga termasuk guru Ustadz Zainul, karena banyak anggota Iksaba Senduro yang mensupport kegiatan kami, baik ada yang di struktur juga ada yang di luar struktur. Kami berkebutuhan ke depan, makin nika NU Senduro masih punya banyak sekali PR yang belum bisa kami kerjakan. Jadi makin nika jadi kami butuh suplai. Insya Allah mengkerokun urusan dakwah, insya Allah anggota Iksaba Senduro itu cukup untuk berada di dalamnya. Jadi yang kurang lagi kami, karena insya Allah alumni-alumni pondok pesantren perlu support dari panjenengan semua, walaupun selama ini kerjasama tidak antar kelembagaan, tapi sudah bagus, sudah baik. Mudah-mudahan ke depan ini makin bagus dan makin baik. Yang betul-betul terlihat warnanya niki LBM banyak niki saya hadirin, dinobatkan sebagai lembaga Basul Masail terbaik se-Kabupaten Lumajang. Nika esenah hampir tidak semuanya, ada beberapa alumni pondok lain yang juga tergabung dalam kelembagaan LBM membahu berkegiatan. Nika juga hadir, nika setuan rumah nika juga Rais Suryah Ranting, nika Ustadz Ilham Rais Suryah Ranting. Rais Suryah MWC mohon izin tidak bisa hadir karena kondisi sakit. Ketua Ranting juga tidak hadir, mungkin nerema kementan, jadi tidak bisa hadir juga. Jadi support dari jawab. Jadi semakin abid monduk, semakin banyak ilmunya, maka insya Allah tanggung jawab sosial dan tanggung jawab keagamaan di lingkungan itu semakin tinggi. Problem yang hari ini kami hadapi salah satunya kami belum bisa membuat lembaga pendidikan tingkat SMA milik Nahdlatul Ulama atau milik jejaring Nahdlatul Ulama. Mon MTS ben MI ini kapan banyak. Apa kesulitannya? Salah situ ngatan di tanah. Ki angel nyare orang awakof untuk gerakan kami di bidang pendidikan ini. Hari cita-cita besar kami Depudi nika bisa membentuk lembaga pendidikan setara SMA. Karena tidak semua warga Nahdliyin potra-potrana ini punya kesempatan untuk menjadi santri munduk neng santren. Lebih banyak mereka nikah baik karena urusan biaya
untuk memberikan fasilitas agar anak-anak kita tetap berada dalam akidah aswaja ahlus sunnah wal jamaah nahdiyah. Saya kira itu, mudah-mudahan pertemuan ini manfaat untuk kami pengurus MWC dan seluruh yang hadir. Yang kelima yaitu daurah ilmiah kitab Riyadus Shalihin Iksaba Kecamatan Senduro dan Pasru Jambe. Bertindak sebagai moderator Akhina Fillah Al-Mukarram Ustadz Sohibul Fadil dengan narasumber Kiai Haji Hamdi Mabruri LC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bis sunnatil kal qamari idza talaha wa man a'rada anha 'asha fi dhulmatil laili idza jallaha. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyayikhuna al-a'izza wa ulama'una al-ajilla al-afadil, yang kami muliakan, kami hormati pengasuh dan keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul. Mungkin sebelum daurah ini kita mulai, para mustami'in dan hadirin lebih maju ya, karena di depan kosong, agar daurah ini berjalan dengan hikmat. Para mustami'in dan hadirin, demi efisiennya waktu langsung kita mulai. Namun sebelum kita mulai, kami perkenalkan dulu narasumber kita. Di sebelah kami ada Kiai Haji Hamdi Tarim Hadramaut, kemudian di sebelahnya lagi ada Kiai Haji Khairus Soleh, pendidikan juga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul, kemudian melanjutkan rihlah ilmiahnya ke Universitas Al-Ahqaf Tarim Hadramaut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahilladzi akramana bid-dinis sawiyil qawim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi min awwal yawmin ila yawmin yasirul muhsinuna ilal jinani daril farahi was sururin na'im wa yasirul musi'una ila naril jahim daril huzni wal akhdhil alim. Amma ba'du. Saya engke Kak Dinto Kiai Muhammad Husni Zuhri matta'ana Allahu bi tuli umrihi fi lutfin wa afiyatin wa salamah, amin ya rabbal alamin. Cukenan siaptina muljaaki Pandura engki Kak Dinto Al-Ustadz Imran Jalil, jukenan siaptina muljaaki sahibul wilayah sahibul bait engki Kak Dinto Kiai Abdul Rashid, jukenan siaptina muljaaki Presiden Iksaba Senduro, karena menabi nang yaitu Presiden Iksaba Pusat Al-Ustadz Salim Bawafi, dan juga seluruh sesepuh, seluruh para pejuang kebenaran, seluruh para pejuang moderasi
yaitu al-wasatiyah, seperti yang sudah menjadi tema kita. Semoga beliau-beliau semuanya diberikan keistiqomahan di dalam beragama. Amin ya rabbal alamin. Juga semoga barokah beliau semuanya kembali kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita. Nang Hadramaut itu namanya wasatiyah. Wasatiyah. Jadi kampusnya, pondoknya mana? Jamiah Wasatiyah. Tapi syar'iyah. Wasatiyah moderasi syar'iyah yang bersifat diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana sebenarnya kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang ditunjuk oleh kiai sebagai kitab pakem kajian kita. Cek saking bisa dewe buna beliau lagu gak pas ngastanin kitab seteja. Thank you Ustaz. Ada paling bagian santri aktif senekuk kitab. Eka dito abdina muka kalaban hadis pertama. Saya kadima eka dito menggambarkan betapa Rasulullah memiliki sifat rahim, akan tetapi sifat rauf, rahim, halim dan sebagainya tersebut bersifat i'tidal. Apa arti i'tidal? Berimbang. Artinya jika itu sebut lagi hadis pertama, wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin al-Badri radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ata'akhkhara an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina. Kenapa artinya? Bada setongreng lake kak dinto nyabis dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritana laporan. Cet lampun biasa mulai lambe senya mana kiai, senya mana tokoh menambahkan kiainya Rasulullah saya. Manabi semakin cerengan kiai tandi Jibril. Manabi Rasulullah epatulin sesuatu tidak ada jawabannya, yang menjawab langsung dari langit yaitu Jibril. Ekadito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam epatulin bahwasanya ada seorang lelaki sema madul ka Rasulullah kak dinto madebu mator ka Rasulullah abdina tak norak berjamaah oleh sebu, khususnya kalau diimami fulan si fulan, fulan bin fulan. Kenapa kok tidak mau menjadi makmum lagi? Alasannya kenapa? Ternyata fulan bin fulan kak ditoh mau nabi ngimamin kiah. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Bada asa makmum. Jadi baca beda contoh dalam make sahabat beda saya tak kawajukeun mun nabi maos Quran bit abid dalam salat. Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yauma idzin. Abdina jayapun beliau tidak pernah melihat Rasulullah memberikan mau'izah, memberikan pesan-pesan semarah saat tersebut. Tidak pernah Rasulullah menampilkan kemarahan yang begitu parah dibandingkan di saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas madebu, setelah itu madebu, ya ayyuhan nas inna minkum munafirin, inna minkum munafirin. Sebagian dari kalian ada orang-orang yang membuat orang lain lari dari agama. Nah, ini perlu kupas. Semakin kan banyak orang yang salah benih tepak, malah orang tepak saya salah lagi. Eki. Mau bilang orang yang salah tepak eon launin serang para bengatuah, serang para sepo. Mau nabi semakin orang yang bener-bener elak salah lagi. Seeko cak bid'ah kah? Seeko cak sesat kah? Seeko cak syirik kah? Bejana saya salah bener patepak. Mau nabi beda saya salah patepak. Jika itu dia buat kisah Rasulullah, inna orang lain lari dari agama. Contoh lagi buru gadit toh. Misal asolat abid keluh akhirnya orang sengkas ya berjamaah
berjamaah. Kadito nang riwayat hadis lain diriwayatkan bahwasanya Sayyiduna Mu'adz bin Jabal, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menjadi imam dan bacaan-bacaan di dalam sholatnya oleh beliau dilengkapi sebagaimana sunnah-sunnah gin Mu'adz. Setelah Sayyidina Mu'adz madhep nyagis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madhebu dari Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz, aturidu an takuna fattanan. Dalam setong riwayat, atuhibbu an takuna fattanan, yang memunculkan sebuah fitnah di tengah-tengah masyarakat. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ngimamin abid kendo. Para pasaan biasa saya paling paju sebut kebut ya nih. Namun kadito dikit tengah Valentino Rossi pada itu kanin juga. Kadito. Kemudian Rasulullah kadito mainga, fa ayyukum ummun nasi falyujiz amman nasi. Fa ayyukum amman nasa falyujiz fa inna min waraihi al-kabir was-shaghir wa dzal hajah. Barang siapa di antara kalian amman nasa, pas au speaker, amman nasa, menjadi imam bagi orang-orang, antara kalian amman nasa, menjadi imam untuk orang-orang, falyujiz, maka harusnya tidak lama, tidak cepat, asa tapi tidak terlalu lama. Fa inna min waraihi al-kabir was-shaghir wa dzal hajah. Karena Nabi terlalu kebut-kebutan tok ngerotok senyaman tengah bentoot. Tak iki. Bade sing ngodeh as-shaghir, bade sing ngodeh. Mun sing ngodeh bit abid kedua tak empan bit abid. Biasa but kebutuhan sing ngodeh. Nah ini perlu dipertimbangkan, ada orang yang sudah tua renta, ada yang masih muda, perlu dipertimbangkan. Wadal hajah, dan ada orang yang punya kepentingan setelah itu, ada keperluan ke pasar kah, ada keperluan entar ke kebun kah, ada janjian COD kah, dan lain sebagainya. Kan saya gak ditahu. Ini di dalam sholat sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita di dalam beragama itu harus tawassut, harus wasatiyah, kudu deng sedeng. Kadito saya pertama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap melakukan wala tu'assiru, yassiru, permudahlah, wala tu'assiru, jangan dibuat repot. Jadi bareng seampun gempang cek kebayi repot. Namun saya pacet ampun segak dinto, misal itu pesan sareng Rasulullah, yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Wabashiru wala tu'assiru wala tunaffiru, basyiru, beri kabar gembira kepada orang-orang di sekitar kalian. Tariklah kalian, tariklah teman-teman kalian, tariklah saudara-saudara kalian. Pengaruh mana dakwah, saya mana dakwah, karena dakwah ini sebenarnya kewajiban kita semuanya. Siapa yang punya ilmu, maka dia punya kewajiban untuk berdakwah. Karena jelas ilmu Al-Quran, Rasulullah kadang salah satu sifatnya adalah wada'iyan ilallahi, wada'iyan, dan mengajak ilallahi, menuju Allah, biiznihi, dengan izin Allah. Kalau sudah mendapat izin Allah, maka kita memiliki kewajiban mak dente izin Allah, dari cara oning izin Allah, istikharah punten, semedi punten. Tapi dengan kita tahu sampai di mana pengetahuan kita tahu wudu, misal menguasai wudu, maka silahkan berdakwah di wudu. Kita tahu tentang sholat, maka silahkan berdakwah di dalam sholat. Arti dakwah kak itu apa sih? Bade seoning artinya dakwah. Kenapa? Ngereng. Mada tak pati gedur, mada suara.
Kenapa artinya dakwah? Jek ngajek. Panjenengan tak usah ujau. Misal panjenengan ngolaten minimarket di sana ada tim marketing. Ngajak kangkui apa? Kangkui meleh. Beda tim marketing pas nyerongong, ayo meleh. Katang tuku. Ngok merongok atak bentak beda. Sabung. Cak yang nama dedai, basyiru, beri kabar gembira, pengaruhi mereka. Mun pasanan langsung kocak beentak entos, beentak bener, been korang ngajar, beanya mak ngajar. Nah ini yang pertama. Ini perlu dipertimbangkan. Pemilihan bahasa pun itu sangat penting karena kita ini ditugaskan untuk berdakwah. Wa da'iyan ilallahi biiznihi. Kadito. Ini materi yang pertama. Kemudian ada sebuah riwayat lagi tentang hadis ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berperilaku kasar, berlebihan dan semacamnya. Itu ada buaki riwayat hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'una ancor rosak orang-orang mutanatti. Kenapa artinya mutanatti? Itu ada buaki al muta'ammikuna al mutasyaddiduna fi ghairi maudhi'it tasydid. Orang berlebih-lebihan, terlalu dalam, terlalu ketat, beni keneng enak ketat. Mun tak ketat cek badi ketat. Kadang-kadang tak balik. Bereng se koduna ketat tek paketat, bereng se tak ketat, bereng se tak ketat paketat, bereng se tak ketat paketat. Mak pada ini. Bereng se tak ketat paketat, bereng se ketat badi tak ketat. Ini namanya mutawatti. Mutawatti itu membuat ketat di posisi yang tidak ketat. Koduna gempang gebai melarat. Dabuna Rasulullah halak, rosak, ancor. Ini sikap-sikap yang perlu kita perhitungkan terhadap orang lain. Sifat yang berhubungan sareng orang lain. Katipun apa ka abek tibi? Nah, butuh ajukan wasatiyah syariah terhadap diri kita sendiri. Karena manusia itu interaksi bukan hanya eksternal, tapi juga ada interaksi interkeluarga. Nah, dari mana kira-kira? Tak kok beda santri nyopote mun lam bedeen se alkatrakat polana. Kenging pun apa punten? Ya keng mun keng ekalopayen tak deer sampai pak poloare ya kenging sawas. Nah mana lopayen? Jaringan bojong bayi kalopayen tak itu saki. Pon apa polai guna deer kan saya adit toh. Misal akadnya Sunan Kalijogo. Tak deer sampai berapa tahun itu. Sudah lupa, tertidur beliau. Dosa tidak dosa? Tak dosa. Gadi itu dia bagi beda telok orang laki apol kompol telok musaimuan anggap ampun eka ditolak keteluan kita musaimuan. Pertama ada bu amma ana fa usallil laila abadan. Dia ada makana dalam agama rasa nyaman kana musaimuan. Mun engkau abojo semalam suntuk mulai dari maghrib ba'dia maghrib as-salat awabin misal 6 rakaat paski as-salat tasbih kemudian as-salat isya mari salat isya as-salat sunnat ba'diyah isya as-salat hajat as-salat istikharah misal as-salat dari maghrib katemon subuh hebat tak hebat kan itu hebat tapi keding nama lolos hebat wa qala al-akhar. Yang kedua bicara lain. Apanya mana? Pati geni belum. Ini biasa berbuka di waktu maghrib tetap asahur tetap tapi apa asa sepanjang tahun. Mulai pasaan ketemu pasa boleh. Kak Dito. Nomor 2. Insya Allah
Nabi pas apa fala atazawwaju abada. Mon engko ngindar dari cewek. Pokoknya mon bener yang bini menengos kok. Engko tak kabinah ibu. Ya sopun tak kira bener. Kak dito tak atau dia sekali kareng bini tak akabinah pokon ibadah amalullah. Eperang paserah eperang Rasulullah sareng Rasulullah perang faqala antumul ladzi kultum kadza wa kadza, apakah kalian sudah mengatakan hal-hal ini bodo si abojo terus semalam bodo si kadza wa kadza, apa kalian yang bicara seperti itu dawuh Rasulullah. Ama wallahi inni la akhsyakumullah, tidakkah kalian tahu kalau aku ini orang yang paling takut kepada Allah, wa atqakum lahu, dan paling bertakwa kepada Allah. Lakinnani asumu wa aftur, tapi engkau ria pakun apasah juganan tak apasah, sekali-kali berpuasa sekali-kali tidak berpuasa. Jadi itu perilaku wasatiyah terhadap diri kita sendiri. Wa usolli wa arkud, engkau ya abajang, wa arkud ya engkau tedung dawuh Rasulullah. Beda tedungnya dawuh Rasulullah. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah dengan wanita. Rasulullah juga araji. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa suka menjauh dari sunnahku atau tidak senang terhadap sunnahku, falaysa minni, maka dia tidak termasuk golonganku, cepon Rasulullah. Yang biasa hadis kak dinto dikhususkan pernikahan saja. Yang neng bab jeng bejeng tak sebut kak dinto. Bab sapasah tak apa tak sebut lagi. Biasanya bab bejeng. Jadi kenapa? Biasanya bab nikah ini. Ya cari nikah malah kun saya sangkan. Saya sangkan sunnah Nabi itu dikira nikah saja. Jinglah malam Jumat sunnah Nabi. Wah, masa hanya itu sunnah Nabi? Sholat itu juga sunnah Nabi. Istirahat untuk melanjutkan ibadah yang lain, untuk melakukan kegiatan yang lain, tidurnya pun itu adalah sunnah. Kok tedung gelu misal Maria Beja itu harus wasat, dipahami satu persatu. Jadi yang pasangan dengan sunnah Nabi, tidur pun sunnah Nabi bila itu untuk persiapan kegiatan selanjutnya. Berpuasa itu sunnah Nabi, sekali-kali tidak berpuasa dengan sunnah Nabi. Karena itu khusus bukan santri yang aktif. Untuk santri yang aktif, Untuk santri yang aktif silahkan berpuasa dulu, bersabar sampai selesai mari tugas tadi ustad. Silahkan kemudian ngocol hadis segala faman roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadhil ummah ummatan wasat majang alladzi sami'nahum wa ata'nahum alladzina sami'nahum wa ata'nahum. Juganan seabdina amul ja'aki Presiden Iksaba Al Ustadz Salim Bawafi, sejuganan abdina amul ja'aki Ketua Iksaba Kecamatan Abdina Al Mulja'aki MWC Kecamatan Senduro Al Ustadz Imron Jamil, Al Ustadz Imron Jalil, juganan tuan rumah dalam acara Haul Masyayikh Bandaurah Ilmiah dalam siang aremangken beliau Kiai Abdul Rashid hafizahumullah wa matta'ana bituli hayatihim ma'as sihah wal afi wal afiyah. Saya tak lupa juga abdina amul ja'aki sateja jakancah sateja tantretan senasib seperjuangan setalam sepetanaan satempat pengenoman ilmu pondok nyipote santreh aktif dan sateja santreh alumni seabdina amul ja'aki
Pertama-tama ngereng abdi nasar ajunan sateja amuj pertolongan dek abdi nasar ajunan sateja sehingga na abdi nasar ajunan sateja bisa along polong pole apa panghian pole dalam kenengan masya Allah luar biasa, bukan hanya sekedar kepanghian reuni, bukan hanya sekedar along polong biasa, tetapi pada makna yang lebih dalam dalam pepanggian parengin sempat keangkui atau rok de bunah guruh atau rok de bunah pengasuh keangkui pon apa keangkui menghidupkan suasana ilmiah di tengah-tengah alumni dan di tengah-tengah santri. Jadi para tretan seteja beliau pengasuh menginginkan bahwa kita Kak Dinto sejauh apapun kita pergi dari pondok, tetapi kita jangan pernah meninggalkan daripada ilmu. Dan Kak Dinto juga dikemas di dalam bentuk daurah yang nanti di sesi jam sanga mutalaah, jam sanga musyawarah, kemudian jam 11 malam lanjut kalaban mutalaah. Kemudian lastare sobu bede boleh halakoh musyawarah. Nah Kak Dinto pesan yang tersolat ben salam moga-moga senantiasa tercurah limpahkan deka junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampun abektah abdi nasar ajunan sateja dari keberadaan saya tak saya menuju keberadaan saya sangat saya engki Kak Dinto agama Islam berarti melanjutkan daripada hadis saya kuruh baca sarang beliau Kiai Hamdi Mabruri. Selanjutnya yang Kak Dinto dalam kitab Riyadhus Shalihin babul iktisad fil ibadah. Qala al-musannifu Asy-Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi qala ila an qala وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا من الدلجة رواه البخاري. وعن أبي هريرة بن روايتك dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu moga-moga ridha Allah pasera Allah anhu dari Sayyidina Abi Hurairah anin Nabi dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adabu pasera kanjeng Nabi innat hambamu kepada Abu Hurairah. Kemudian dabun Abu Hurairah fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wala yarani illa ahabbani. Maka tidak ada satu orang mukmin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendengar namaku atau mendengar riwayat hadis daripadaku wala yarani walaupun dia tidak melihatku illa ahabbani kecuali dia pasti akan jatuh hati kepadaku. Nah, Kak Dinto sampai dabun ulama sekak Dinto para tretan seteja saya muljaga Allah orang saya mirang Abi Hurairah kemudian di dalam hatinya tidak ada cinta kepada Abi Hurairah. Dabun ulama yukhsha liman la yuhib Aba Hurairah. Bisa dikhawatirkan Kak Dinto keimanannya orang yang tidak mencintai Abi Hurairah. Ini kita akan sampaikan nih Kak Dinto karena Kak Dinto penting, maka mudah-mudahan sebab ilmu yang kita dengarkan Kak Dinto bisa menambah kecintaan kita ke Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Amin Allahumma amin. Para tretan seteja saya mulyaki Allah Subhanahu wa taala. Hadis Kak Dinto menjelaskan tentang erat sekali kaitannya kalaban wasatiyah, kalaban moderatisme, kalaban sifat keseimbangan di dalam agama, sifat tasamuh, sifat toleransi, sifat kemudahan di dalam agama. Karena dabuna Rasulullah tadi innad dina yusrun, bahwa agama Kak Dito gempang, walan yusyadda ad-dinu illa ghalabahum. Di dalam satu riwayat yang tidak ada seseorang pun yang mempersulit agama ini kecuali dia akan dikalahkan oleh agama ini. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa orang saya mempersulit di dalam agama pasti dia nanti akan capek,
pasti dia tidak bisa istiqomah. Berbicara tentang wasatiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat selain kadito menyebutkan bu'ithu bil hanafiyati samhah, aku diutus dengan membawa hanafiyah, ajaran syariat dan agama as-samhah yang mudah. Nah, kemudahan sebeda dalam agama kadinto para teretan setuju muljaki Allah nazzalna dzikrah wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikrah, kami telah menurunkan Al-Quran, yakni agama kadinto, wa inna lahu lahafidun, dan kami akan yang menjaga. Katipona apa carana Allah Subhanahu wa taala menjaga? Banyak carana Allah Subhanahu wa taala utus daripada para ulama. Di syariat sebeda dalam agama kadinto sadayana gampang. Sadayana gampang. Kita lihat misalnya di dalam syariat-syariat keseharian yang diwajibkan ke kita. Salat 5 waktu gampang, pasah waktu banyakan korting. Dan kula kuruna berdurin nggak rinto 50.000 eta ber 40.000 nggak rinto teh bagi. Padahal kita tabar 5.000 nggak rinto. Masya Allah, darina rahmatah, benderina gampang agama. Salat lemhir tidak ada takwil. Nah, ketika kadinto kejadian kadinto kemudian nyampai di Bani Quraidah, kemudian ia toraki kejadian tadi kadinto di jalan kadinto ia toraki dek ke Rasulullah ternyata tak manglo kepada dua golongan kadinto sobung seepanglo sareng Rasul saya salat ejelen teepanglo saya tak salat kemudian akodok teepanglo juga. Kak Dinto para teretan seteja saya muljaki Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa khilaf Kak Dinto dalam agama kita itu adalah amrun masyru', sesuatu yang legal ya. Beni perkara baru, beni perkara yang kita perlu keangku eget kuget. Apa karena perbedaan Kak Dinto adalah sunnatullah. Perbedaan Kak Dinto adalah tidak mungkin kita lepas dari perbedaan Kak Dinto. Nah, saya salah Kak Dinto ketika kita misalnya saling menyalahkan. Saya Syafi'i menyalahkan Maliki, saya Maliki menyalahkan Hanafi. Padahal perbedaannya masih di dalam ruang lingkup mutaghayyirat, di dalam ruang lingkup hukum-hukum furu'iyah, hukum-hukum fikih yang masih bisa didiskusikan dan masih bisa dicarikan dalilnya daripada bener dalam agama. Kecuali kalau misalnya Kak Dinto menyangkut tentang masalah thawabit, perkara-perkara yang sudah mapan, perkara-perkara tauhid misalnya Kak Dinto tidak boleh ada khilaf. Perkara tauhid Allah Kak Dinto tunggal, tidak boleh ada khilaf, harus kita tolak Kak Dinto. Karena kalau misalnya di dalam tawabit, di dalam perkara-perkara yang sudah mapan, di dalam masalah tauhid Kak Dinto dikhilafkan, maka justru nanti tidak tawassud justru. Karena akan menabrak daripada kaedah-kaedah dan akan menabrak daripada usuluddin, dasar-dasar yang paling fundamental dalam agama. Para teretan seteja saya muljaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya terakhir Kak Dinto, perbedaan Kak Dinto justru terkadang menjadi rahmat, menjadi kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala tak kadang menjadi rahmat dek kita. Saya paling gampang Kak Dinto misal dalam masalah bukti Kak Dinto. Bukti saya paling gampang, saya paling nyata bahwa khilaf Kak Dinto adalah rahmah misal dalam waktu haji. Atau dalam waktu umrah saat high season atau musim-musim saya ramai. Akatnya berin Januari dan Desember Kak Dinto. Atau musim haji. Kak Dinto minabi dalam madhab Syafi'i, tawaf Kak Dinto kan kutuh di wudu. Orang yang melaksanakan tawaf Kak Dinto kutuh dalam keadaan suci. Tapi minabi laki bini Kak Dinto selak berdesak-desakan. Sedangkan pakaian diatur sedemikian rupa. Tak boleh ngangkui. Saya bertutup. Kemudian tidak boleh menggunakan yang berjahit, kutu buka. Kemudian juga orang bini, orang laki kan juga tak boleh ngangkui kaos kaki. Jadi
diatur sedemikian rupa badan Kak Dito tidak bisa etotop, akhirnya kolek Kak Dito tidak bisa mungkin terjaga 100% daripada kebersentuhan ben lawan jenis. Sedangkan kebodohan cek selaan. Minabi ngangkui madhab Syafi'i panjenengan ajalan oleh dutengkaan taseting ben orang buni kudu keluar audu jauh kan Kak Dito. Minabi selestari haji ban umroh jauh kan kudu keluar panjenengan. Keluarlah melarat minabi pon tepan misal beda tepan setin hajar aswad panjenengan. Keluarlah melarat luar biasa. Jamaah selayan alanjutaki. Panjenengan kudu bi'tibian masuk boleh. Mari audu misalnya panjenengan tauning ke tempat tah tentang pauduan senenge dalam masjid kudu keluar ke WC 1, WC 2, WC 3 sampai WC 9 kan bisa jauh kenang masuk boleh oleh sejam baru bisa masuk boleh atau atengka oleh lema tengkaan terseding boleh banyak betal atau punten wudu betal boleh keluar boleh audu boleh masuk boleh oleh dutengkaan betal boleh keluar boleh terus sekali itu akhirnya jenengan benintar haji Mekah antara audu. Nah mila Kak Dinto madhab Imam Syafi'i ketika edalem kebadan akatia Kak Dinto korang sepak keangkui elaksanaki akhirnya alhamdulillah beda khilaf beda madhab Imam Malik yang mengatakan persentuhan laki-laki ben orang bini Kak Dinto tak betal kecuali bisyahwah. Nah saya penting tak syahwat senausa bersentuhan tak betal. Nah saat itu kita dianjurkan untuk mengikuti madhabnya Imam Malik. Nah akhirnya perbedaan Kak Dito rahmah. Ada buat kisah ulama khilafu ummati. Wah, tapi Kak Dinto hadis dhaif atau hadis maudhu. Tetapi sah secara makna. Para teretan seteja saya muljaki Allah Subhanahu wa taala, sekak dintoh sekonni dari abdina, selanjutnya abdina pasraki deka moderator kurang lebih abdina nyon sapora sesubung batesa minabi bade kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah dipaparkan ulang ya karena tadi dari narasumber 1 dan narasumber 2 sudah sangat jelas. Mungkin dari para mustami'in dan mustami'at ada yang ditanyakan terkait tema, terkait materi yang sudah dipaparkan tadi. Monggo. Mungkin mic panitia mic untuk penanya. Mungkin maju ke sini Ustaz. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kiai, nama saya Muhammad Dovir dari Iksaba Senduro. Mohon bertanya di dalam tema kita moderasi beragama dengan pendekatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah agama di era sekarang ini diposisikan sebagai ritual yang terpisah dari kehidupan sehari-hari atau sebagai pelarian atas ketidakberdayaan pada agama, atau agama telah memerankan sebagai spirit kehidupan yang aktual sehari-hari? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mungkin pertama dulu ya, terkait langsung satu dulu ya, terkait agama menjadi apa intinya tadi, spiritualitas. apakah agama sudah menjadi ritual kehidupan kita sehari-hari atau hanya pelarian dari Ketika ada orang kesusahan larinya ke Allah gitu. Ketika bahagia dia tidak ingat gitu. Kebanyakan kan seperti itu. Yang kedua Ustaz, nggak boleh. Yang pertama dulu biar dijawab dulu oleh narasumber, nanti kedua dan ketiga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eranya milenial Ustaz. Menilai psikologis atau
eh, kejiwaan dari para kaum milenial yang inginnya serba instan. Di zaman sekarang kan segalanya serba instan, Ustaz. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka ketika berdoa saja mereka memaksa Tuhan untuk memenuhi selera mereka sendiri seperti itu, Ustaz. Bagaimana kita menerangkan ke mereka, memuaskan selera mereka yang inginnya serba instan seperti itu. Artinya ketika doanya tidak ijabah berarti Tuhan tidak adil dong kan? Menurut mereka, bukan menurut saya. Saya hanya peneliti, Ustaz. Kalau Terima kasih. Sa'il Wassalamualaikum ini warahmatullahi kalau wabarakatuh. dari bahasanya ini akademisi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Dua wabarakatuh. saja. Dua. Cenyak banyak takut pedis. Nggih. Penanya yang ketiga mungkin Ustaz. Senduro tadi. Mungkin ada satu penanya lagi yang dari Oh nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dari Sabah Senduro. Dari Ini Sabah Senduro. mewakili Pasru. Oh mewakili Pak Sru, monggo. Sesuai tema apa pandangan Aswaja terhadap moderasi beragama. Oh dibalik ini ya. Ya. Kalau temanya kan moderasi Ya. indah ahli sunnah wal jamaah. Dibalik, ya. Ini pandangannya Apa pandangan ahli Aswaja sunnah wal terhadap jamaah moderasi tentang beragama? Yang pertama, moderasi. ya. Yang kedua, Allah itu ada di alam atau di luar alam menurut Aswaja? Ampun cukup. Mungkin dari jamaah wanita dari para mustamiat ada yang mau bertanya? Ada ya? Yang dari perempuan ada? Ada. Monggo kalau ada. Oh ndak ada. Oh ini hadirat apa ghaibat ini? Oh ndak ada yang tanya. Duduk saja nggak apa-apa. Assalamualaikum. Ya tunggu apa banat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan pakai bahasa daerah ya. Pakai bahasa nasional. Bagaimana moderasi beragama dengan pendekatan Aswaja dapat membantu mengatasi permasalahan masyarakat modern seperti kecanduan teknologi dan kesenjangan sosial. Terima kasih. Sudah, itu saja ya. Kalau mau diatasi ndak usah pegang HP. Tapi itu saja pertanyaannya ya. Iya. Ya, terima kasih. Mungkin akan dijawab dulu oleh narasumber terkait pertanyaan yang pertama tadi. Untuk Kiai Hamdi dipersilahkan. Terkait spiritualitas ini. Atau hanya sebagai pelarian saja gitu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, apakah agama hanya sebuah ritual belaka atau hanya sebagai tempat spirit kehidupan kita sehari-hari? Mau Nabi bahas tentang agama, mulai dari arkanuddin, cangkolang, ada sesuatu yang sudah pakem tak bisa obe. Yang nomor dua adalah mutaghayyirat, sesuatu yang berubah-ubah. Benih agama nasi obe
tapi objeknya yang berubah-ubah. Pernah merang iki akan dibutuhkan hudurul qalbi. Setidaknya yaitu di dalam niat, dalam niat salat rasa epon mau nabi niat ka dia tak hudurul qalbi. Beasa salatan. Karena niat ka dia fil qalbi. Wah, mau nabi nanang kita nanang NU njan. Nah, anggaplah NU. Sebenarnya nang Ahlus Sunnah wal Jamaah kan iki. Membaca niat sebelum takbir itu sunat, hanya istihdar. Tapi sebenarnya niat ada di dalam hati. Ini jadi bukan hanya ritual. Bukan hanya ritual. Dan yang dilarang pasti bernilai negatif bagi manusia. Sekadima dua nilai ini terkumpul enang maqasidus syariah. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Di sini ada ritual-ritual dan keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip. Jadi agama tidak cukup prinsip saja, agama tidak cukup ritual saja. Kesolihan itu ada kesolihan spiritual, ada kesolihan juga kesolihan sosial. Karena di dalamnya nanti misal seperti sholat, ekocak hifdzuddin, ajaga agama. Tapi di sisi lain sholat, kayak lancengnya situng pertanyaan ini ya. Di sisi lain sholat maka ekocak masalah hifdzuddin, ajaga agama, sebenarnya itu juga menjaga jasmani kita, walaupun itu bukan tujuan kita. Misal asojud apa efeknya, aruku apa efeknya, itu sebenarnya ada, walaupun kita tidak mungkin itu nomor selekor nomor selekor. Karena kita insya Allah ummatul qabul lagi, ingin kita di posisi pasera orang yang setak terwana yang derajat lebih tinggi. Karena derajat umat kita beda dua sih, ummatul qabul beda ummatud dakwah. Jangan mau kita menjadi ummatud dakwah. Jadilah kita ummatul qabul. Walaupun memang misal ada yang tanya, ya di dalam sholat ada seorang ustadz itu mengungkap sholat khusyuk menuju sehat. Akhirnya walaupun bukan muslim sholat dia tak maca syahadat, ya tak masuk surga, tapi oleh kesehatan saja. Jadi kesehatan kak itu berumah. Jek saking pentas, sayang pentasnya sobung berumah kak itu. Saking meja, kalau ada meja sudah pasti beda berumah. Jadi tak usah ngarep berumah. Kita butuh mejanya. Kesehatan itu adalah berumah sholat itu. Kemudian misal ada hifdzul mal. Akadnya zakat itu min hifdzuddin, sebenarnya bagian dari hifdzuddin, tapi di sana terselubung hifdzul amwal, ajaga agama, tapi terkandung hifdzul almal, ajaga harta. Misal orang kisokin nek gak dinto zakat saja, sedangkan distribusi zakat itu diberikan kepada orang-orang terdekat, al-aqrab sumal aqrab, sesemaan terus. Insya Allah menabi ampun rata sesoki sedik tandi sekitar raka dinto pareng, kira-kira hartanya terjaga atau tidak. Jadi agama itu sekedar spiritual atau apa, atau hanya pelarian. Kalau yang pelarian itu pasti masuk ke ummah al-dakwah, umat yang hanya perlu dipengaruhi, mun tak tepan sosah tak buru ke agama. Ini singkat mau nabi bahas tung situng tak lastare ka datang iki. Singkatnya ini rukun agama yang kedua. Kemudian al-ihsan, al-iman, al-islam, al-ihsan. Al-ihsan, mau nabi secara bahasa artinya al-ihsan itu berbuat baik. Tapi orang berbuat baik tidak bisa kontekatan di dalam ihsan. Yang pertama dia merasa melihat Allah, tapi ini tingkatan, jangan dibuat-buat. Engkau bisa musyahadah ke Allah, tak bisa dibuat-buat ya. Ini tingkatan. Yang kedua, tingkatan yang lebih rendah adalah merasa dilihat Allah, muqarabah, muraqabah. Sampai kadang-kadang depak, kadang-kadang tak depak. Ini kalau kita mau konsisten di dalam berbuat baik, maka kita berupaya sampai ke areal muraqabah. Apa muraqabah? Merasa selalu disaksikan oleh Allah, merasa selalu dipantau, selalu dijaga, selalu diperhatikan dan seterusnya oleh Allah. Tadi toh.
Kemudian yang keempat Kak Dito bedesnya mana mutaghayyirat. Ini berhubungan dengan perubahan-perubahan dari zaman ke zaman. Jadi kalau agamanya tetap, mun agama tetap, tapi objeknya manusianya pancen aube. Dari zaman dahulu sampai sekarang Kak Dito umat atau ke agama macam dua, umatul dakwah, umatul qabul. Beda umat seta atoro pancen. Benikun umatul dakwah gitu. Orang-orang mulhidin, orang-orang cek tanda ke agama. Apa urusannya kita untuk menjawab mereka? Cek dengan mereka Kak Dito pacet letak kira atoro. Cek pon nang setong Al-Qur'an. Inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sekali itu. Wahyu. Quran sing ngocak si ada bu. Inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan-setan itu berwahyu kepada para pejuangnya setan. Jadi kalau kita mempertimbangkan Kak Dito secara logika bagus begini begitu. Itu kadang-kadang bilang ini tidak masuk akal secara logika. Kadang-kadang benilah cara retorika mereka ingin menghujam agama kalau agama itu tidak penting, malah tak ndek kadang-kadang. Ya, namanya kita ada di sisi terang, mereka ada di sisi gelap. Kita ikut wahyu Allah, mereka ikut wahyu setan. Masa kita pas wahyu setan? Liyujadilukum, mereka memang didesain oleh setan liyujadilukum, untuk menjidal kalian, untuk mendebat kalian. Memang desainnya sudah termasuk jawaban bagi yang nomor terakhir tadi. Yang nomor terakhir tadi, teknologi itu hanya sebagai wadah ya. Teknologi hanya sebagai untuk mustami'ah yang perempuan. Mustami'ah. Yang terakhir. Pertanyaan terakhir yang tadi yang perempuan. Ya. Bagaimana gadget misal? Ini jadi jawaban juga. Di sana gadget itu sebenarnya hanya sebagai wadah. Sikap aswaja itu tidak menentang terhadap teknologi. Tidak ada di Islam itu larangan untuk menghindari teknologi, tidak ada. Walaupun saya pernah punya karya tulis judulnya Penyebab Hilangnya Ilmu. Saya pernah punya karya seperti itu tapi tidak direstui oleh guru saya. Kenapa? Karena ternyata saya ngetiknya pakai komputer juga. Data kadang-kadang dapat dari komputer. Jadi bagaimana? Jadi jawaban yang terakhir juga ini ya. Gadget ini yang terakhir dari tentang agama, rukun agama itu adalah mutaghayyirat. Munculnya gadget ini hasil dari Iqra juga. Al-Qur'an memerintahkan Iqra. Silahkan membaca, tapi bismi rabbik, bismi rabbik, atas dasar kekuasaan Allah atau atas nama Allah. Bismi rabbik. Kalau tidak bismi rabbik, maka handphone bisa jadi kejahatan. Kalau bismi rabbik, maka handphone bisa jadi kebaikan. Kira-kira enang nang HP aya segus baha jahat panapa punten. Thank you. Mon enang HP pas aya huhu haha heheha. Kejahatan apa tidak? Tinggal lihat seperti itu. Bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita sesuai aswaja. Karena pada ben futol kadin tampon ISN matu, ISN racon, ISN aing pote. Intinya bijak bersosmed. Bijak bersosmed. Bukan hanya bijak bersosmed, karena kadang-kadang anak-anak kita yang jadi korban. Maka kita harus terjadwal bisa mengaturnya. Kemudian pertanyaan ke pertama boleh. Berlenceng Kak Dito. Benarnya pertanyaan yang pertama itu selesai jawabannya. Agama itu bukan tempat pelarian, tapi bisa jadi tempat pelarian bagi ummatud dakwah, umat yang masih perlu dipengaruhi. Umat yang perlu dipengaruhi itu macam-macam. Al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafatu qulubuhum itu macam dua, ada yang sudah bersyahadat, ada yang belum bersyahadat. Al-mu'allafatu qulubuhum, ada yang belum bersyahadat, ada yang sudah bersyahadat. Misal tetangga kita belum bersyahadat tapi sudah kita beri solusi dengan karena mereka masih ummatud dakwah,
bukan ummatul qabul. Tapi mun santri nyopo teh iksaba kadito tantretan sakancaan kanca tanah kanca tedung jepon yang besar mengayomi kepada yang kecil jangan mengayami kadito insyaallah ampun ummatul qabul kan iki insyaallah ummatul qabul. Maka kalau kita ummatul qabul agama bukan jadi pelarian kadito. Dan juga agama itu memang dikatakan spirit di dalam hidup, iya. Jadi agama itu lengkap. Pertanyaan itu adalah jawabannya yang tadi. Agama itu ritual, agama itu adalah spiritual, yaitu apa namanya? Jadi prinsip, dan agama itu juga adalah tempat pelarian bagi orang-orang kayak nengke, angkep itu. Dan agama itu adalah sebagai spirit di dalam hidup ini. Lengkap di dalam agama itu lengkap. Kak Dito jawaban saya nomor setong, ben seterakhir nomor 5. Insya Allah sambil jawab sarang ke Khairus pertanyaan yang kedua, ketiga atau yang keempat. Mungkin pertanyaan kedua Kiai terkait bagaimana kita cara memuaskan kita terhadap kaum milenial ini terkait pertanyaan isu-isu agama. Cara memuaskan mereka Gen Z ini, Gen 2000 ke atas ya milenial ini. Kalau saya ndak masuk saya 90-an. Eki, mungkin abdi nak jawab secara singkat saus Kak Dito. Kanggui pertanyaan yang kedua, Masya Allah Ustadz Dhafir. Kak Dito sekelas benar abdi nabila. Oh Eki, cocok Masya Allah, akademisi. secara akademis kalah kita, Masya Allah. Sampai bahasannya gue tak paham juga nih. Karena banyak nasinya tadi, nasi-nasi. Iya, banyak sisi-sisinya sekarang. Nah, cuman mungkin sedikit saja bahwa agama Kak Dintoh ada ta'akuliyat, ada ta'abudiyat. Ada agama yang nilainya itu adalah ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu ibadah murni, penghambaan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak Dintoh tekning tabar. Beda yang nomor 2 adalah ta'akuliyat, yang masih ada ruang akal masuk di dalam, psikologi masuk di dalam, kemudian nalar kritis masuk di dalam. Nah, adapun yang nilainya adalah nilai ta'abudiyat itu jangan coba-coba. Contoh misalnya seperti apa ta'abudiyat nih kan? Akal harus tunduk pada teks. Ta'abudi ketika itu nilainya adalah ta'abudi ibadah mahdhah, ibadah murni, maka akal harus tunduk pada teks. Walaupun itu tidak masuk akal. Karena sebetulnya bukan tidak masuk akal, karena akal kita yang terlalu kecil untuk menampungnya. Contoh misalnya, contoh paling sederhana misalnya dalam bab wudu. Dalam wudu panjenengan batal wudu. Batal wudu sebab akan to. Engki. Saya salah nah apa nah? Saya besuen muan nah padahal saya salah. Jauh gak dintoh. Saya salah, tak ting seding tak ma pada remah. Saya tak salah, saya mau. Padahal mon secara akal, bejana mon saya salah kan saya yokom yang saya salah. Nah, Kak Dintoh menunjukkan bahwa akal Kak Dintoh tidak selamanya doktrin-doktrin dalam agama syariat Islam. Kak Dintoh tidak selamanya harus bisa masuk akal. Enggak. Karena apa? Akal terlalu kecil kadang akal terlalu kecil untuk menampung hal yang besar. Contohnya misalnya aing sa aqua Kak Dintoh, kemudian ben kula masuk aki nak mik ke dalam aqua. Bisa apa? Panjenengan make sampai kiamat tidak akan mungkin masuk. Apa? Badannya terlalu kecil. Jadi Kak Dintoh. Kemudian singkat saus, kemudian terkait masalah moderasi beragama. Moderasi beragama Kak Dito sebetulnya konsepnya adalah konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan konsep sekarang saja, bukan konsep daripada Kementerian Agama saja tentang konsep beragama, tetapi jauh sebelumnya pada zaman Rasulullah itu sudah ditanamkan prinsip-prinsip moderasi beragama oleh Rasulullah. Contoh misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu selama moderasi agama dipahami dengan at-ta'ayush bainal adyan, bisa hidup berdampingan, hidup rukun dengan agama yang lain.
Agama Islam bisa hidup rukun dengan berdampingan dengan agama Hindu, dengan agama Buddha, agama Nasrani. Nah, itu moderasi agama yang seperti itu, nikah amrun masyru', sesuatu yang memang dilegalkan dalam agama, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah. Contoh di dalam masalah piagam Madinah misalnya. Piagam perjanjian Rasulullah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, dengan ahlu Yathrib, penduduk Yathrib yang belum masuk Islam. Di poin-poin daripada piagam Madinah, wathiqah Madinah, itu ada poin lil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Bagi Yahudi bebas untuk menjalankan agamanya, menjalankan ritual syariatnya, walis muslimina dinuhum, dan orang Islam juga bebas menjalankan ritual agama. Kemudian di poin yang lain, wa anna man tabi'ana min yahud fa inna lahun nasrah wal uswah, yakni al musawah fil muamalah, bahwa harus ada egalitarian di dalam antara umat muslim dan umat Quraisy. Harus ada persamaan di dalam hak-haknya, harus saling menjaga. Ini ke poin-poin yang dicantumkan dan dicatat di dalam piagam Madinah. Kemudian bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup berdampingan bahkan dengan orang munafik, dengan orang Yahudi. Rasulullah hidup berdampingan di Madinah. Ketika beliau wafat, Kak Dinto, pakaian perangnya Rasul itu masih digadaikan pada seorang Yahudi dan belum ditebus. Kangkui apa? Kangkui ablenjain daripada keluarga Rasul ben al muslimin al fuqara saat itu. Sobung belanja, Baitul Muslim juga tidak ada uang, maka Rasulullah menggadaikan bajunya Kak Dinto di orang Yahudi. Kak Dinto adalah prinsip moderasi di dalam agama, kerukunan di dalam beragama. Kemudian juga pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kak Dinto berjenazah Yahudiyah, orang bini Yahudi. Kak Dinto eyosong sedeh mateh eyosong ke kuburan. Rasulullah ngadeg. Berjenazah Yahudi Kak Dinto Rasulullah ngadeg, berdiri Rasulullah. Para sahabat kemudian Kak Dinto heran melihat Rasulullah. Ya Rasulullah, innaha Yahudiyah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Tadi itu para tretan Yahudi selebat adalah orang Yahudi. Dabuna Rasulullah bagaimana? Alaisat nafsan, bukankah dia adalah manusia? Karena Syekh Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri kadi tok ndik kitab Al-Insan Qabla At-Tadayyun. Kenapa? Kemanusiaan. Kalau moderasi beragama diartikan dengan hidup rukun antar beragama. Beda lagi minabi moderasi beragama diartikan dengan moderasi yang kebablasan, sikap moderat yang kebablasan. Contoh misalnya dalam gereja, Kak Dito pona pegunan dah. Kak Dito bukan sikap kerukunan, Kak Dito bukan moderasi beragama. Kak Dito nyaman liberalisasi beragama. Kak Dito bahaya para teretan seteja saya menjaki Allah. Ada prinsip-prinsip yang harus dijaga, Kak Dito. Kan bedah Kak Dito, sekut kan di saus otabe masjid saus. Mau balik dari rumah para teretan. Misalnya beda orang apaskah, otabe orang napanya mana? Mon orang baptis masjid. Kasokan panjenengan. Orang abaptisah masuk agama Kristen Nasrani sabe dalam masjid nyon ejin ke panjenengan sebagai takmir masjid. Alasan apa? Alasannya adalah moderasi beragama. Makle rukun, makle tambah rukun. Kesokan panjenengan. Ini bukan moderasi beragama, ini namanya liberalisasi beragama. Para teretan seteja saya muliakan Allah, Kak Dinto mungkin. Kemudian saya terakhir tentang di mana Allah. Berat Kak Dinto. Abdina tak oning ajawab Kak Dinto. Di mana Allah tak oning ajawab. Kak Di ma Allah abdina tak oning ajawab. Minabi marenah bade panjenengan saya bisa ajawab, nyoona jawab pagi.
Mungkin Cuman sekak dintoh Ustaz. Sekak dintoh pendek. Contoh misalnya abdinah semakin beda iatas korseh. Panjenengan beda iatas korseh. Ponapah ajunan mak beda iatas korseh? Karena panjenengan jisim. Mon jisim membutuhkan pada tempat. Badan, benda itu membutuhkan pada tempat. HP tidak mungkin dia melayang-layang, dia membutuhkan satu aja nah sebeda alam semesta itu satu aja nah membutuhkan tempat karena dia adalah jisim. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin punya tempat karena dia bukan jisim. Karena dia yang menciptakan jisim. Kalau Allah hendak tempat, misal Allah beda yarash, berarti Allah adalah jisim yang membutuhkan tempat. Ketika butuh tempat maka berarti adalah sosok yang lemah karena dia masih membutuhkan pada yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yatanazzah an jami'in naqais, maha suci dari suatu jenah kekurangan dan sifat qalu ain. Man ayyanal ain. Man ayyanal ain, orang yang menentukan tempat dan di mana la yasihu ayyuqala ain, maka tidak sah untuk dinyatakan dia ada di mana. Sekak dintoh terkait anu mungkin ini ya. Perkataan kan kadang ada orang mengatakan Tuhan ada di mana-mana atau di mana-mana ada Tuhan. Sayyidina Ali mengatakan Sayyidina Ali Tuhan itu ada di mana? Kalau Sayyidina Ali juga mengatakan Allah fi qulubil mu'minin. Allah itu ada di dalam hati setiap orang yang beriman. Allah ada di dalam hati, bukan zatnya, tetapi bentar, masih 15 menit lagi. Yang sana tadi ada yang ngantri kayaknya. Oh. Ustadz. Yang mana ini? Oh, Pak MC, monggo. Bagian daerah di wilayah Senduro sendiri ada yang berdalih kerukunan umat. Toleransi spesifiknya terkait dengan tahlil. Di sebagian daerah itu ada yang orang Islam itu ketika ada umat Hindu yang meninggal, mungkin non muslim ya, non muslim yang meninggal itu juga ikut bertahlil, demikian. Sebaliknya juga karena berdalih kerukunan saking cek rukuna sehindu juga sami ketika tahlilan ngireng juga tahlilan umat orang Islam, tapi tidak ikut baca ya, enggak. Kak Dinto katipan apa tanggapan dari narasumber kali itu? Kenapa masuk dalam lingkup moderat napampon tebebas ke liberalisme? Cukup sekak dintoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Misal beda situng orang saya luar biasa istiqomah berjamaah ke masjid, tapi dalam tata cara nah keleroh. Misal bedes tak sana sholat lah. Kayak katipan apa sikap saya moderat ke angkui mainga. Kenapa itu rotah sepenting cakang jemaah? Karena kebatir tinggal kebele pas ambu. Tinggal misalnya kebele mun sholat salah pas tak berjemaah. Katipan apa caranya ke angkui hal-hal saya ketika itu. Sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambah satu lagi ya. Yang mana ini? Mungkin dari perwakilan Pasru dulu ya. Karena dari tadi Senduro. Anyun pengepora kento keluar dari tema sehubungan tretan ki pur kento abahas masjid dan gula terwatanya kayak dintong khutbah rukun khutbah kayak. Sedangkan pada keterangan kayak dinto khutbah sengangkui salawat domir kainto tayasaki wala sallu alaihi bid-domir wa in taqaddama lahu dzikru yajrilahi domir. Jadi sebeda kitab Tufatus Sadia
Tufatus Sadia kento khutbah bulan Midlahir Jumadis Saniyah kento berdebu Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi al-bararati wa ashabil kiram. Sebeda dengan kitab Tufatus Saniyah. Poda pakai into salah cetak apa nampa kayak dinto memang berdetail khusus. Karena neng Jumadis Saniyah kayak dinto ngangkui salawat. Mungkin terkait pertanyaan yang ketiga tadi dari Iksaba Basru, karena tidak sesuai dengan materi ya, ini waqi'iyah fikhiyah ya, yang larinya ranah fikih. Mungkin jangan budabu masjid kento pon sentuh masjid. Kento polan kitab Tuhatus Saniyah kento memang pernah pengki solawat kento memang kui solawat dobir. Sedangkan keterangan lain kento debuna kento pada yakfi alaihi bid-dhamir ngagi selawat dhamir sega dito mungkin Abdina Aliaki de LBMNU Senduro karena kebetulan Presiden Iksaba Senduro itu anggota LBMNU biar nantinya dijawab dengan referensinya berikut dengan tendensi kita talangkong kaento antara san salat Jumat selang punten itu sangat penting itu nanti secepatnya masjid gitu. Secepatnya kami akan share ke grup Iksaba Basru itu. Kayak bab salat Jumat masalah nama Nabi. Kayak khutbah datasa katipun apa? Hukuma salat Jumat kan saya kayak jadi kayak sangat penting karena bersentuhan langsung kalaban masyarakat. Artinya bangal sekali itu karena bukan karena penapa kalau dengar kangkui pam imam sebagai masjid sekali itu. Sampai detik mungkin kitab Tufatus Saniyah kento pakun ngangkui selawat domir kento alaihi al-bararati wa ashabil kiram sekali itu sampai detik mungkin sekali itu. Insyaallah nanti kalau waktunya cukup akan dijawab beliau. Mungkin pertanyaan terakhir ini ya. Pertanyaan terakhir. Monggo Pak. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya yang akan kami tanyakan adalah perihal pernyataan narasumber tadi tentang tidur untuk melakukan ibadah yang lain adalah sunnah. Seperti itu ya Ustaz. Iya. Jadi apakah telambes juga termasuk sunnah Ustaz? Telambes sobu. Tapi niatnya tidur untuk ibadah ya. Iya. Diniati dulu ya. Bukan romoro tangit pas telambes ya. Tapi telambes Ustaz. Melolo. Iya. Terima kasih. Wah, mau melolo bahaya kan. Mungkin kami beri Bismillahirrahmanirrahim. Realitasnya di sini terjadi sebagian masyarakat sanosa ampon orang agama lain atingkeun umur tahlilin. Orang muslim nahlilin. Saya gak itu Ustaz. Saya gak itu. Umat non muslim saya beda juga beda tahlil yang tak oning bacaan abdina. Jadi kan itu saya Islam juga hadir ke tahlil lah bacaan non muslim kan itu. Korang oning cak pun apa cuma toju, pun apa norok maus tak paham. Engki. Mau nabi ya gak bisa muslim insyaallah atau muslimah. Kak dinto Rasulullah tak norok tasyiul jenazah iki. Kan tak norok Rasulullah. Dak kuburan saos tak norok. Dan eneng ayat saos bada debu kadito menabi masalah doa aki ki wala tusalli ala ahadin minhum mat berapa? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada minhum wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Kak dito saos manabi iarte aki tak kenging nyolatin jenazah
Coba kita koreksi isi sholat jenazah itu apa sih? Mendoakan. Esena sholat jenazah itu apa? Doa kanggo si mayit. Itu selain itu dalil bahwasanya doaan orang non muslim, cukup kita toleransi. Misal engan segi buru tak ganggu. Kalau abdina ngerah gak bisa termasuk bagian dari liberalisasi agama jadinya, karena di sana terjadi ritual-ritual, Ustaz. Sedangkan ada ayat sudah jelas, karena moderasi agama kan itu beda ayat itu juga. Kan itu beda debu, wa kadzalika ja'alnakum saton. Demikian juga Allah menciptakan kalian, kita semua yang ada di sini adalah umat wasato, umat pertengahan, umat terbaik. Wa qala al-Kilabi, yakni ahla dinin wasatin, agama yang berimbang, bainal wulu, di antara berlebihan, tandek agaul itu al-wulu, wat taksir, dan enteng, lalai. Jadi agama Islam itu tidak wulu, tidak taksir. Yang ini masuk ke taksir atau tidak? Iya. Eka ditujukan ide buaki li'annahuma mazmumani fi agamamu, agamaku. Itu selain menjadi dalil moderasi, yaitu tidak mau mengganggu agama orang lain, di sana juga menjadi dalil bahwasanya agama tidak bisa dicampur aduk. Karena asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun ini adalah orang kalian melakukan ibadah seperti kami melakukan ibadah seperti kalian. Akhirat turun ayat lakum dinukum waliyadin. Maka kalau melangkah dari ini, saya kira bukan moderasi lagi, akan tetapi menjadi liberali. Judul pertanyaan saya nomor 2 tak apa. Muta'abbid min ghairi ilmin. Orang ibadah tanpa ilmu, muta'abbid min ghairi ilmin. Namun Eki jelas nanang zubat ete buaki. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu marte terema. Saya tolak te terema jadi kuaten. Kak dinto, namun kita sebagai dai, anggaplah kita dai seteja kadito. Karena sudah pada tahu semuanya tentang salat, rukun, syaratnya, mubtilatnya sudah tahu semuanya, maka kita punya kewajiban untuk berdakwah kepada orang yang bi ghairi ilmin ya'mal. Di dalam dakwah kak dito ceritana Sayyidina Hasan dan Husain. Beda cerita dimin Sayyidina Hasan dan Husain. Beda orang bejeng ke masjid, kasusnya sama. Bejeng ke masjid, mun eta gor tako ambu saya ke masjid. Mun awudu cengkol tak belum 15 tahun kini. Tapi masya Allah moderasi dakwahnya bagus. Katipun apa carana? Akhirnya Hasan dan Husain ini sudah terkenal bahwa dia adalah cucu Nabi. Makin anak mesti oning ke tentang wudhu dan semacamnya. Pas ngol gula terus aja wudhu tetenin gula wudhu Sayyidina Hasan bin Husain wudhu pasampurnah wudhu nggak ruwa ya cara wudhu saya bener. Nah ini jadi kita harus cari cara memang untuk menegurnya, nyari cara. Salah satu contohnya yang dicontohkan oleh Sayyidina Hasan dan Husain menegur orang yang sudah lebih tua dari dia dengan cara minta dikoreksi. Ya nyari cara kayak gitu, cari para dai kayak gitu si paling oning areal sini. Katipan apa kejadiannya di lapangan. Kayak gitu. Leres, tak kok pas tak ongke pasanan. Saya kayak gitu. Insyaallah saya terakhir nambahin sekoni kadinto dimin tentang masalah doa aki, saling mendoakan, saling ngatahlil. Alaikum. Jawab ben para sahabat wa alaikumus salam. Jadi orang kafir mengatakan menguluk salam assalamualaikum, sahabat menjawab wa alaikumus salam. Ben Rasulullah panglo cek jawab wa alaikumus salam, tapi wassamu alaikum. Wassamu alaikum. Pas samar dan Rasulullah. Mun misalnya Rasulullah ngocak al mautu alaikum, ngamuk.
Pesamar ban Rasulullah wassalamualaikum. Kan itu termasuk daripada siasatud dakwah. Nyambung ke pertanyaan nomor 2, siasatud dakwah. Dalam dakwah itu kita membutuhkan siasat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam mensyariatkan syariatnya juga bersiasat. Contoh dalam masalah khamr. Rasulullah tidak langsung mengharamkan khamr. Apa? Karena secara fakta sosial saat itu masyarakat Muslim kun masuk Islam. Sedangkan mereka masih terikat dengan budaya nginom khamr. Beni keroguna teroma buah nginom khamr. Tapi bahkan pelka nginom khamr. Sake nginom khamr. Jadi begitu terikatnya mereka dengan khamr, Allah Subhanahu wa taala tak langsung nginom alarang nginom khamr. Allah Subhanahu wa taala madabu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan Muhammad, dalam khamr ya bada manfaatah juga bada mudaratah. Karena ketika sake aubat ngangkum khamr. Jadi langkah pertama di dalam siasut dakwah dan Allah Subhanahu wa taala yang digunakan adalah langkah sosialisasi, pemahaman, maklindi pemahaman bahwa dalam khamr kan itu bukan hanya manfaat tapi bada mudarat. Ketika sosialisasi kak itu pun sukses, bu tek haramaki korhun man salat jek mabuk. Salat 5 kalih dalam seareh. Mabuk kadin temun pin paling sekondin efek ka 2 jam. 2 jam berarti mon salat 5 kalih setidaknya masyarakat muslim pada saat itu sudah harus meninggalkan khamr minimal 10 jam. Areh meninggalkan khamr selama 10 jam sebelum salat kadin pon tak nginum khamr. Terakhir baru Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amalih syaitan. Ketika sudah siap keangkui menerima, maka ben Allah itu dakwah. Tapi tetap senausa misal tegur masjid karena takok tak salat jamaah, kewajiban negur pakun kutu pedek karomanah kan iki. Oh nang nai masjid tegur salat tak sah banyak rukun tek lakonin tegur karena takok tak salat jamaah entaren keroman. Tetap kutu tabeng kak di masa kepangki kita kak itu sebagai santri hendik kewajiban kangkui mae enggak perkara cara namai enggak engki kak itu sudah dijelaskan tadi kak itu ngangkui siasah. Saya terakhir kak dinto rukun khutbah tomir kak dinto adalah qaul yang mu'tamad, qaul yang kuat. Nah Abdina pernah baca bahwa itu adalah alal mu'tamad. Ketika alal mu'tamad berarti bada qaul ala muqabilnya. Berarti ada qaul muqabilnya, bada qaul antitesanya kebaul mu'tamad. Lah lantas bagaimana selama ini orang awam, orang yang masjid pun menggunakan tufatus saniyah kak disah. Nah, kita kembalikan kepada kaidah al-ami la madhabalahu. Orang awam dan orang bodoh, orang taoning ka hukum la madhabalahu. Itu tidak ada. Kak Dinto sudah bisa diterima. Jadi tidak menabi misalnya orang salat Jumat esora akodo molen pebilan tahun 90 atau molen tahun sebitek salat Jumat ngangku itu fatus saniyah. Esora akodo setejen nah. Itu tidak bijak juga. Apa? Karena masih ada qaul yang membolehkan. Kak Ditoh 6 kecuali jika darurah. Kak Ditoh mungkin dari Abdinah minabi bada tambahan dari selain notabene dari para musyawirin kami harap untuk kui niatan ngalakonin ibadah selanjutnya itu juga sunnah. Bada debu muqaddimatus sunnah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimus sunnah illa boleh sampai langganan. Dan kula pas tak teringat masyru'iyah badana salat qada. Masyru'iyah badana salat qada yang pertama melakukan adalah Rasulullah. Setong waktu Rasulullah miyos tetenna. Gegere tampanin. Akhirnya yang setong tempat asaren beliau sebelum asaren pas Rasulullah madebu deki sejaga keada endik tugas aja keun. Sejaga keada endik tugas aja dah memapar punggung kami alias talam bus. Abungoh
ayo jaga bungen saja. Pas Rasulullah debu, ayo ajalan ngalai dari dena. Fa inna hadzal makan fihi syaiton. Beni sunat jare entar bebes. Nah, kan itu jadi sampai salat qodaan sawas Rasulullah tidak sudi salat di tempat seta bebes. Kenapa? Rasulullah debu, inna hadzal makan fihi syaitonun. Kenangan dia beda setan. Nah, akhirnya berdena. Berarti gila gak bisa tak cocok ampun, kenangan tak nyaman kayak petedungan. Beda setan aja ya pon. Gak ada toh. Ya ini jelas mau sampai tak bebes langganan ya benih sunat boleh. Gak ada toh. Oke, saya gak ada toh. Motor saya langkong menebi. Tadi kan terkait moderasi ya, toleransi di dalamnya ada poin toleransi. Kemudian kita juga wajib amar ma'ruf nahi mungkar itu ya. Bagaimana cara mengkolerasi keduanya nih? Toleransi dan amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh tadi ketika ada mayat Yahudi fikhiyahnya, kita kan mailul qalbi saja tidak boleh. Artinya mengkolerasikan amar ma'ruf dan moderasi ini gimana, Kiai? Kadin terakhir. Sebenarnya ampun ejde mailul kolbi itu prinsip. Ya, adalah prinsip. Namun Rasulullah melakukan satu dakwah. Agatis yang pun dijelasaki sareng ke Khairus termasuk sareng tenggula cerita aki gila pada Sayyidina Hasan dan Husain bagaimana cara menegurnya. Maka amar tidak. Apakah nahi mungkar itu harus ya ada mentong oreng, mancor butol, abungkar berung. Apa harus seperti itu sih nahi mungkar? Ini adalah pergeseran mindset yang salah. Sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar sama-sama untuk berperilaku buruk, semuanya itu adalah dakwah. Jadi harusnya jangan sampai Islam itu dicoreng gara-gara oknum seperti kita yang salah melangkah. Maunya nahi mungkar tapi pas main tak main akal, tak terlanjur kayaknya nahi mungkar itu harus main gontok-gontokan. Tidak seperti itu sebenarnya. Semuanya ada satu dakwahnya. Saya kadita. Mau Nabi bade salah lopotah nyon pangaporah. Mantir mo kesamia-samia lanceng omor apangki pole. Wabillahi taufiq wal hidayah al-wasatiyah syar'iyah inda ahli sunnah wal jamaah. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita dan jawaban-jawaban dari narasumber kita menjadi satu hazanah keilmuan kita, satu ziyadah keilmuan kita. Kami sebagai moderator mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal bikum wa bi ulumikum fid dharaini amin. Dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh pengasuh Yayasan Nurul Ulum Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rashid. Kepada beliau fal yatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بجميع الحاجات وأغضرنا بها من جميع السيئات وترفعنا من ذاك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من نقرة الحل والجمال اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حالا طيبا اللهم ارزقنا السلام والعافية اللهم جملنا بالله والسلامة وأقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات من مسؤول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد العالمين بركة اللهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada kita dan semoga kita dijadikan individu-individu yang dipenuhi oleh ilmu, hikmah dan keimanan. Sekedar informasi untuk seluruh hadirin yang merasa kehilangan uang bisa menghubungi panitia.
Terakhir dari kami, bila ada salah atau kekurangan dari segala aspek, mohon maaf yang sebesar. Wa ilal liqa ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.